Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bilana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al Barokah beserta jajaran kepengurusannya dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang ngaji istiqomah, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ngaji seperti biasa, saya selalu menghimbau dan mengajak kepada para jamaah untuk selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama, yaitu menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul atau ngaji. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
ini kita akan membahas tentang rokaatnya sholat dan orang yang ada udzur dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini ada pasal wa raka'atus sholawati. Adapun beberapa rokaatnya sholat al-mafrudoti yang diwajibkan itu sab'a asyara rakaatan, itu ada 17 rakaat. Jadi rakaatnya sholat sehari semalam yang kita kerjakan itu jumlahnya semuanya ada 17 rakaat, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa? 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, semuanya dijumlah ini ada 17 rakaat. Ini apabila normal. Kalau nggak normal, maksudnya ada sesuatu hal, ini juga tidak 17 rakaat. Contohnya kalau hari Jumat itu dikurangi berapa? 2. Jadi setiap hari Jumat bukan 17 rakaat. Ya, kalau Jumat hanya 15 karena 17 dikurangi 2. Maka di sini ada keterangan hadza in kanat as-sholatu fil hadori. Ini 17 rakaat itu apabila dalam keadaan normal. Wa fi ghairi yaumil jum'ati, dan tidak pada hari Jumat. Pada Jumat tidak 17 rakaat tetapi hanya 15 rakaat. Yang kedua, fa in kana fiha, ya, fa in kana fiha jum'atan nuqisat rakaatani. Kalau hari Jumat dikurangi 2 rakaat. Yang kedua, wa in kana maksuratan. Yang kedua, apabila sholat itu diqashar. Kalau dikosor, lagi pepergian misalnya ya, lagi pepergian jauh, ini ada namanya sholat kosor. Sholat kosor itu sholat yang diringkes. Diringkes apanya? Diringkes rokaatnya. Tapi yang boleh dikosor ini hanya sholat yang rokaatnya ada 4 rokaat. Berarti yang boleh dikosor sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu yang boleh dikosor. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Di antara syaratnya apa? Ketika kita dalam keadaan musafir. Musafir ini bukan bepergian yang yang dekat, tapi musafir ini adalah bepergian yang jauh. Ya, yang butuh waktu berjam-jam. Ini karena masyakoh, karena payah, karena lelah, maka Allah memberikan keringanan kepada kita. Yang asalnya 4 rakaat boleh dilaksanakan 2 rakaat. Namanya sholat apa? Sholat qashar. Misalnya kita mau pulang ke Jawa, itu boleh. Ya, pulang ke Jawa boleh karena masyakoh sudah capek. Ya, kalau baru ke Grogol ya nggak boleh. Grogol kok ngosor sholat ya nggak boleh. Lalu sampai berapa keterbatasannya? Kurang lebih sampai 100 kilo minimal. Kalau udah 100 kilo boleh. Jalan suku teman-teman. Ya, kalau 100 kilo orang di luar tuh aja juga nyampe nih kalau 120. Nah ya, jadi ada syaratnya kalau mau kosong.
Nah, kalau dikosor berarti kurang berapa tuh? Kurang dhuwur kurang 2. Terus asar kurang 2, isya kurang 2. Jadi bisa kurang 6 rakaat. Jadi hanya berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi tidak setiap hari harus 17 rakaat karena ada hari-hari tertentu yang bisa tidak 17 rakaat. Tapi asal hukumnya pertama rakaat yang kita lakukan adalah 17 rakaat. Jadi angka 17 itu angka keramat. Angka 17 itu angka apa? Angka keramat. Makanya Indonesia merdekanya tanggal 17 Agustus. Ya, 17 itu adalah angka keramat karena kita jadi semalam ya 17 rakaat. Nah, makanya dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan itu kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Bukan kok gara-gara perjuangan orang Indonesia, enggak. Berkat rahmat Allah. Itu tandanya orang Indonesia enggak sombong. Ya, walaupun merdeka dia tetap ini pemberian Allah, bukan kok usaha kita. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah belum ngasih ya tidak bakal merdeka. Kenapa Allah memberikan kemerdekaan? Karena pada waktu itu orang Indonesia masih banyak yang sholat. Yang berjuang adalah banyak orang Islam. Arek-arek Surabaya Bung Tomo itu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, sampai takbir pekek takbir Allah Akbar itu. Ya, arek Surabaya itu semuanya santri semua. Makanya Allah memberikan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Itu tadi itu sangat keramat. Nah, waman ajaza, waman dan siapa saja orangnya ajaza yang lemah, yang tidak mampu, minal qiyami dari berdiri, fil faridoti pada sholat fardu, sholat maka sholat siapa orang jalisan dengan duduk. Siapa saja orangnya yang tidak mampu sholat dengan berdiri, ini boleh sholat dengan duduk. Harus dipahami loh ya. Siapa saja orangnya yang tidak mampu berdiri pada sholat fardu, ya ini boleh sholat dengan duduk. Artinya apa? Berdiri itu memang merupakan rukun. Berdiri itu merupakan kewajiban. Selama kita mampu berdiri, ya harus sholat dengan berdiri. Jangan sholat dengan duduk. Yang boleh sholat dengan duduk ini adalah orang yang sudah tidak mampu berdiri. Kalau ada orang masih mampu berdiri kok sholat dengan duduk, berarti dia itu sudah menghina dirinya sendiri, nyumpahin dirinya sendiri. Oh, masih sehat kok duduk, ya kan? Sama aja orang masih kerja kok minta. Itu kan namanya kan nyumpahin dirinya sendiri. Mestinya Allah mau ngasih rezeki yang banyak, harus dia tuh minta-minta, ya malah jadinya sedih. Sudah dikasih rezekinya sedikit, hina, ya dan lain sebagainya. Ini jadi kita ini yang tahu mampu dan tidak mampu ya kita sendiri. Kita masih mampu berdiri apa enggak? Kalau masih mampu silakan sholat dengan berdiri. Kalau enggak mampu baru boleh sholat dengan duduk. Karena berdiri itu merupakan rukun. Orang sholat harus wajib dengan sholat berdiri. Kalau nggak mau berdiri baru boleh duduk. Tuh. Fa'in ajaza, maka jika masih lemah. Fa'in ajaza, maka jika lemah. Minal julusi, dari duduk. Sholat, maka sholat siapa orang mutajian, dengan tidur miring. Kalau sholat duduk aja dengan duduk masih berat, ini orang masih dibolehkan sholat dengan tidur miring, ya, dengan tidur miring. Tuh, tidur miring itu ya miring kayak orang mati dihadapkan ke kiblat gitu.
karena sudah tidak mampu sholat dengan duduk, boleh sholat dengan tidur. Ini dalilnya mana? Ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu ditujukan kepada li Imran bin Husain. Shalla qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa shalla jambin. Kata Rasul, sholatlah kamu dengan berdiri. Tapi fa illam yastati, maka jika tidak mampu berdiri, ya, fa illam yastati, maka jika tidak mampu berdiri, fa illam yastati, maka jika tidak mau berdiri, fa shalla jambin, maka sholatlah di atas lambungmu. Artinya sholatnya dengan tidur apa? Miring. Sholat di atas lambung itu sholat dengan tidur miring. Rawahul Bukhari. Fa illam yastati, dengan tidur miring aja masih nggak mampu, ini boleh fa mustalqiyan, maka boleh sholat dengan tidur terlentang. Dengan tidur miring kan masih berat itu karena masih sakit misalnya, boleh tidur terlentang, atang-atang kalau Jawa. Sholat ya terlentang. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, tidak membebani Allah, siapa Allah, nafsan pada seseorang, illa wus'aha, kecuali atas kemampuannya. Jadi Allah itu tidak membebani makhluknya, tidak membebani hambanya, ya, kecuali manusia itu mampu. Jadi perlu diketahui, namanya hukum ini bagi orang yang normal. Hukum ini berlaku bagi orang yang normal. Jadi kalau nggak normal tuh nggak kena hukum, Pak. Ya, kalau nggak normal nggak kena hukum. Ya, hukum wajib sholat. Yang diwajibkan sholat ya orang yang sudah yang Islam, ya balik, ya akalnya itu. Misalnya kok kecabut satu, ya nggak wajib. Ya karena itu hukum berjalan itu karena memang keadaannya normal. Wudu basuh tangan itu wajib, tapi kalau tangannya buntung ya jangan ditanyakan. Ini ada membasuh kedua tangan termasuk fardunya wudu. Ya, tiba-tiba kan nanya, Pak, kalau tangannya buntung gimana? Lah udah buntung, tahu buntung ditanyain yang dibasuh apa? Ya kan dibasuh udah buntung. Ya kan? Nah, ini juga begitu. Wajibnya sholat berdiri itu bagi yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri gimana? Nggak mampu berdiri ya boleh dengan duduk. Duduk nggak mampu boleh dengan tidur miring. Tidur miring masih nggak mampu boleh dengan tidur terlentang. Tidur terlentang masih nggak mampu boleh sholat dengan isyarat. Jadi nggak mampu ini banyak pemahaman. Nggak mampu fisiknya, ya, nggak mampu bacaannya. Jadi macam-macam nggak mampu itu. Ya, pertama nggak mampu fisiknya tapi masih mampu baca, ya wajib baca. Ya, masih wajib baca karena ada rukun qauli. Rukun sholat itu ada rukun apa? Rukun qauli, mulai takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, baca tahiyat akhir, baca sholawat, baca salam. Ini wajib dibaca kalau memang masih mampu baca. Tapi kan sholatnya sambil tidur, Pak, ya nggak apa-apa, wong yang nggak mampu hanya fisiknya kok. Mulutnya masih bisa bergerak kok. Mulutnya masih bisa mengucapkan, ya wajib mengucapkan. Walaupun sholatnya dengan apa? Dengan apa? Dengan tidur. Itu. Ya. Kalau sudah nggak mampu mengucapkan, nggak mampu fisiknya, apalagi sudah hilang semuanya, sudah berat ngucapinnya karena sudah mau meninggal, lah ini sholatnya boleh dengan isyarat, hanya hatinya yang sholat.
Jangan begini, orang sehat begini. Pak nggak sholat, saya kan sholatnya di hati. Memang kalau kamu tahu kalau saya sholat, waduh repot orang ketemu orang begitu tuh. Udah niat. Ya. Saya alhamdulillah bisa jelentang, Saya pernah ketemu Pak seorang orang begitu tuh. Saya pernah ketemu di Grogol tuh di Wali Kota tuh. Saya ketemu orang di jalan ya. Dari saya tanya, enggak sholat Pak? Sholat kan saya kan enggak usah lapor ke situ sholat itu. Saya sholat itu di hati. Saya ngobrol ke situ Pak. Saya sholat ke situ kan nggak ngerti kalau saya sholat. Wah hebat ini orang. Ini orang hebat ini. Ya, akhirnya lama-lama akhirnya debat sama saya. Debatnya bisa 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1. Lama-lama saya kesel gitu kayak gini. Lah di sholat kok mentang-mentang dia tuh punya keyakinan begitu. Memang saya kalau sholat tuh situ tahu. Walaupun saya ngobrol sama situ, saya lagi sholat. Hebat. Ya, ini kan kalau lagi sholat begitu, ini bagi sholat yang sudah nggak bisa apa-apa. Artinya sudah tinggal menunggu panggilan Allah, sudah sakaratul maut, ya udah sholatnya pakai begitu dengan isyarat. Jangan kok orang sehat sholatnya pakai isyarat, gitu loh ya. Jadi nggak mampu itu ada macam-macam penafsirannya. Nggak mampu fisiknya, nggak mampu bacaannya, nggak mampu keadaannya. Nggak mampu keadaannya kayak apa? Ya kayak lagi di kendaraan, di pesawat begitu, ya. Lagi pesawat kan nggak bisa sholat berdiri, bisa jatuh bangun sholat berdiri pesawat, ya. Ya, sholat di pesawat, ya sholatnya sambil duduk. Itu namanya nggak mampu keadaannya. Jadi nggak mampu bukan dalam arti hanya sakit saja, enggak. Jadi sakit ya udur itu ya. Nah, Pak kalau sholat begitu gimana? Apakah itu sudah gugur kewajibannya? Sudah. Ya, pahalanya bagaimana Pak? Sama. Ya, pahalanya sama. Justru ya kalau dihitung-hitung lebih banyak pahalanya orang yang sakit yang masih mau sholat. Kalau orang sehat sholat itu masih biasa, wajar. Tapi yang sudah sakit parah masih ingat sholat, ini yang luar biasa. Nah, tapi ya mestinya nggak ingat ke sana, nggak usah luar biasa karena memang itu kewajiban. Bahkan diriwayatkan satu cerita, orang sudah mau mati terus diwajibkan sholat. Misalnya ada orang itu kayak pesawat terjatuh di laut, dia tenggelam di laut itu kan. Nah, kok saatnya sholat itu dia masih diwajibkan sholat. Nah, cara sholatnya gimana ya? Dengan isyarat tadi itu, yang penting di hatinya sholat. Lumayan pas di hatinya sholat, assalamualaikum, plek mati, husnul. Jangan tolong mati plek lah. Kalau udah begitu mah nggak usah teriak-teriak. Kalau begitu mah harus hanya Allah, pasrah sama Allah. Ditolong ya mati, nggak ditolong ya mati. Gitu. Nah, jadi saking wajibnya sholat itu orang mau tenggelam saja masih disuruh sholat. Ya, ini tuh saking wajibnya sholat. Makanya kita yang lagi sehat dikasih kenikmatan begini, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena besok yang pertama kali ditanya oleh Allah, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah. Besok kita bangun dari kubur kita itu ditanya oleh Allah, yang ditanya pertama kali masalah sholat. Makanya sholat gitu ya. Sesibuk apapun kita di Jakarta ini, baru sibuk kerjaan sampai ninggalin sholat, waduh rugi besar. Bisa dikatakan itu musibah besar, bisa dikatakan itu kecelakaan besar. Ini ya, baru motong kambing satu aja berani nggak sholat, baru motong sapi satu aja berani nggak sholat, baru lembur kerjaan saja berani tidak
sholat. Ini akan rugi besar. Karena sholat ini apa? Sholatnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita katanya menyembah Allah. Lah bukti kita menyembah Allah itu mana ya? Kita sholat itu. Kenapa kita sholat? Karena kita syukur kepada Allah. Kenapa kita syukur kepada Allah? Karena kita diberi kenikmatan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita imbal balik kita harus bersyukur. Bukti bersyukurnya yaitu mau melakukan sholat. Orang yang tidak sholat itu saya pastikan tidak syukur. Ya, gitu. Ya, orang kalau nggak mau sholat itu udah nggak syukur. Nggak merasa kalau dia itu dikasih hidup, nggak merasa kalau dia itu dikasih rezeki, nggak merasa dia itu ditolong oleh Allah. Makanya kalau kita pas baca Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hatinya minta kepada ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Ya, jadikan anak saya anak yang soleh-solehah ya Allah. Berilah kami kelancaran rezeki ya Allah. Ya, itu selalu di hati selalu ada kerentak seperti itu. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tempat untuk minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, jangan minta kepada selain Allah, minta hanya kepada Allah. Ya, nah ini nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu